Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam untuk bro dan sis sekalian. Semoga sehat selalu. Oke, kali ini kita akan membuat mail match ya guys, surat massal. Di sini kita akan membuat rapot massal. Ini formatnya sudah kita buat. Jadi untuk yang ingin tahu cara membuat format rapotnya lengkap dengan bingkai, masukkan logo dan ada watermarknya, nanti silahkan dilihat di video sebelumnya. Untuk linknya ada di deskripsi video ini. Oke Princess, jadi kita asumsikan saja bahwa kita sudah membuat format rapotnya, dimana databasenya itu nanti akan kita buat di Excel. Jadi ini format dibuat di Microsoft Word, kemudian databasenya di Excel. Di Excel itu adalah merupakan database atau tabel yang berisi field ini. Jadi di sini ada field nama peserta, ada field nomor induk siswa nasional, ada field kelas, ada field nilai-nilai. Ini semuanya nanti ada di database. Baik, kita masuk langsung ke Excel, buka Excelnya. Setelah kita buka Excelnya guys, atau bro and sis, jadi di sini kita tuliskan field-fieldnya. Jadi ada field kelas, nomor urut. Yang penting kata kuncinya untuk database ini harus dibuat di sel A1. Jadi awalnya harus di sel A1, tidak boleh dipindah kemana-mana. Sel A1, field pertama masuk. Kemudian fieldnya berikutnya, field nilai pendidikan agama, ada predikat, ada nilai pendidikan Pancasila dan predikatnya. Jadi sini ada urutnya nilai pendidikan agama, predikat pendidikan agama, nilai pendidikan Pancasila, predikat pendidikan Pancasila, dan seterusnya ya, sampai nanti field terakhir adalah wali kelas, namanya dan nomor induk pegawainya berapa. Oke guys, jadi singkat cerita akan jadi seperti ini. Nah, singkat cerita seperti ini. Kalau sudah jadi semua, ini fieldnya sudah masuk semua, nanti bisa diberi warna-warna yang berbeda supaya kita bisa melihat dengan baik. Jadi misalkan ini untuk database pertama sudah jadi, ini untuk sheet satunya ini kita ganti namanya menjadi nilai. Jadi ini merupakan database nilai ya. Kemudian kalau sudah kita kasih nama nilai, kemudian kita klik tanda plus, kemudian kita di sheet yang kedua ini kita buat yang namanya konversi. Jadi ini nama sheet 2 nya kita ganti, kita rename. Jadi ini caranya klik kanan, rename, kemudian kita kasih nama konversi ya. Jadi ada dua sheet pertama nilai, sheet kedua konversi. Nah, konversi itu apa? Ini kita lihat seperti ini. Nah, ini database yang pertama, ini sheet pertama tadi nilai, sheet kedua itu kemudian konversi. Nah, yang kita buat di konversi adalah mengkonversikan biasanya untuk nilai menjadi predikat. Kemudian yang untuk ekstrakurikuler itu adalah mengkonversikan predikat menjadi deskripsi ya. Kemudian ini filenya kita simpan, kalau sudah selesai disimpan namanya database rapot ujian misalnya begitu. Tapi untuk nama file silahkan saja, yang penting jangan lupa. Nah, kemudian yang paling penting adalah file Excel dan file Word tadi yang ada format rapotnya disimpan dalam satu folder. Oke bro and sis, kali ini kita akan bahas cara input database ini ya. Cara mengisi database ini tentu saja untuk input data ini adalah kita tinggal menginput datanya dengan cara copy paste dari tabel yang sudah dikirim oleh guru biasanya seperti itu. Nah, tetapi di sini ada yang tidak berupa inputan tetapi berupa rumusan. Ya, kalau nilai ini pasti input ya, input dari guru. Kemudian untuk predikat ini biasanya untuk petugas yang akan membuatkan rumusannya. Jadi untuk predikat ini kita ambil dari tabel konversi ini. Jadi nilai A itu kalau nilai 90 ke atas, 80 ke atas itu B dan seterusnya. Nah, di sini kita akan menggunakan rumus if. Perhatikan pengetikannya guys. Ini kita ketik di sel ini, kita ketik sama dengan if ya, jika kemudian kurung buka, jika apa? Jika nilai ini, nilai yang ada di sel ini, kita klik selnya. Jadi jika nilai sel yang ada di sel F2 itu lebih besar atau sama dengan 90 titik koma, maka kita beri predikat A, tanda kutip lagi, kemudian titik koma lagi. Tapi jika lagi kurung buka, tapi jika nilai ini kita klik, jika nilai di F2 ini ternyata lebih besar sama dengan 80, dengan batas 80 paling kecilnya, maka kita beri predikat ya, tanda kutip kita beri predikat B ya, titik koma lagi, kemudian if lagi. Tapi jika kurung buka, nilai yang ada di F2 ini adalah nilai yang lebih besar dari
atau lebih besar sama dengan 70, lebih besar sama dengan 70, jadi ini batas minimalnya, maka di sini kita beri predikat C. Nah, tanda kutip, titik koma. Nah, kemudian jika ketiga tidak terpenuhi, otomatis di sini harus kita beri predikat D, ya. Kurung bukanya ada 3, kurung tutupnya juga ada 3. Nah guys, jadi ini kalau sudah kita kurung tutup 3 kali, kemudian kita eksekusi, kita enter. Nah di sini muncul predikat D. Kenapa munculnya predikat D? Karena di sini belum ada input nilainya. Jadi kalau sudah kita input nilai pasti akan berubah. Nah sekarang kita coba apakah rumus if ini sudah benar. Kita coba inputkan nilai di sini. Misalkan kita inputkan nilai 92. Nah, benar guys, di sini predikatnya menjadi A karena nilainya lebih dari 90. Kemudian kita ganti menjadi 84. Jadi B sudah benar, berarti 75. Jadi C, kemudian 50 jadi D. Artinya rumus ini sudah benar ya guys. Jadi ini kita hapus saja ya, karena nilai itu nanti inputnya dari tabel ya. Kemudian ini karena setiap predikat itu rumusnya sama dengan ini, maka ini yang sudah jadi kita copy saja. Cara copynya gampang. Jadi waktu selnya di sini kita tekan tombol Ctrl C di keyboardnya, tekan tombol Ctrl C, kemudian sudah tertanda seperti ini. Kemudian kita pindah ke sini, kita tekan tombol Ctrl V. Di sini pindah ke sini Ctrl V, ke sini Ctrl V lagi, ke sini Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, Ctrl V lagi, dan seterusnya. Nah kalau sudah terisi semua, oke, ini kita mau coba di sini juga bisa guys. 75C berarti sudah benar ya di sini. Oke, berikutnya langsung saja untuk mempercepat. Kemudian untuk yang ada rumusnya lagi adalah untuk ekskul. Ekskulnya misalkan di sini ekskulnya basket ya, kita ketik basket dulu, walaupun nanti ini inputnya juga dari tabel ya, dari guru atau dari wali kelas. Misalkan basket, kemudian misalkan di sini saya kasih predikatnya B ya, predikatnya B. Nah kita enter, maka di sini akan muncul keterangan aktif dalam mengikuti kegiatan. Nah kenapa di sini bisa muncul deskripsi secara otomatis? Itu karena kita menggunakan rumus VLOOKUP. Dari mana? Dari konversi ini. Nah ini aktif dalam mengikuti kegiatan untuk B. Nah caranya nanti kita menggunakan rumus VLOOKUP dari konversi ini. Jadi inilah pentingnya untuk tabel konversi. Baik guys, ini untuk caranya saya akan beri penjelasan. Ini misalnya saya hapus dulu. Jadi untuk deskripsi ekstrakurikuler ini kita menggunakan rumus VLOOKUP. Nah kita lihat di konversi ya. Di konversinya ada 2 kolom. Jadi kolom indeks pertama, yang pertama adalah untuk predikat, dan yang keduanya, ini kolom keduanya adalah untuk deskripsinya. Karena ini penting ya untuk mengetahui dua ini nanti akan masuk ke rumus soalnya. Baik, di sini kita mulai dengan sama dengan awalan dari formula di Excel, sama dengan kita ketik saja VLOOKUP. Nah waktu kita ketik V ini sudah ada VLOOKUP, kita saja 2 kali guys, klik double klik, maka muncul VLOOKUP dalam kurung buka. VLOOKUP nilainya mana yang akan di VLOOKUP, berarti ini ya, predikat nilai ini yang akan diberi keterangan, kemudian titik koma. Nah kemudian minta tabel arraynya, kita klik pindah ke konversi, kemudian ini kita blok ya, 2 kolom ini kita blok. Areanya itu dari, nah muncul di sini areanya dari A12, ini A12 sampai B15, itu yang ini. Kemudian yang ini kita blok, kita tekan tombol F4, maka dia akan muncul tanda seperti ini, dan ini otomatis langsung pindah ke tabel nilai dari konversi. Kemudian kita ke sini, kita titik koma. Yang akan kita masukkan di sini adalah kolom indeks yang kedua tadi yang ada isi deskripsi, maka kita ketik 2 di sini, kemudian titik koma, kemudian kita tuliskan saja diminta true atau false ya. Di sini kita tulis false saja, nanti kalau ada kesalahan bisa diberi penjelasan. Kurung tutup, kemudian kita eksekusi rumusannya. Munculnya kok kayak gini ya, karena di sini belum kita beri predikat. Misalkan kita kasih predikat A, enter. Nah sangat aktif dalam mengikuti ya, benar ya guys. Misalnya kita ketik C, enter, cukup aktif.
ya, jadi bukan aktif tapi cukup. Nah, jadi artinya di sini VLOOKUP sudah berhasil. Oke, kita tinggalkan VLOOKUP kita yang mengambil dari konversi. Rumusan berikutnya adalah untuk ranking. Nah, ranking ini berdasarkan jumlah nilai. Artinya berarti di sini harus kita jumlahkan dulu nilainya. Nilai mana yang kita jumlah? Tentu saja nilai seluruh nilai ini yang akan kita jumlah. Ya. Jadi di kolom ini kita klik saja ini auto sum, kita klik, kemudian kita klik yang sum ini, kita klik, maka di sini sudah muncul jumlah dari mana, kemudian kita pindah ke sini, kita blok saja ini, kita blok sampai nilai ini sampai selesai, kemudian kita enter. Nah, maka di sini perhatikan jadi di jumlah ini sudah ada jumlah nilai dari F2 sampai Y2. Ini kan terakhir ada Y2 tadi. Nah, jadi kalau misalkan ingin bukti apakah dia sudah bisa menjumlahkan, coba kita ketik di sini ya. Tidak usah dari awal, ini hanya untuk contoh. 45, ya, dia akan muncul 45. 50 kita enter jadi 95, karena dia menjumlahkan itu. Tambah lagi 80 jadi 175. Gitu ya. Jadi ini menjumlahkan sudah selesai untuk rumusannya. Jadi kita hapus lagi karena itu inputan nilai. Nah, kemudian untuk ranking ini misalkan kita copy ya. Nanti kita copy saja ya, guys. Kita copy saja sebanyak mungkin, sebanyak siswanya. Ini juga bisa kita copy, caranya double klik saja. Ini kalau double klik ini sudah mengcopy, guys, ya. Double klik ini sudah mencopy. Kemudian setiap ini nanti kita bisa copy. Ini juga ya, saya kesini dulu. Jadi ini rumus ini kita blok sampai rumus yang terakhir, ya. Kemudian kita double klik. Nah, maka dia akan mengcopy seperti itu di bawah. Jadi kita sudah nggak bikin satu-satu lagi. Nah, oke, guys, berikutnya guys, untuk membuat rumusan ranking ini, karena ranking ini berdasarkan jumlah, jadi supaya nanti kita bisa membuktikan kebenaran dari rumus rankingnya, di sini harus ada nilainya dulu. Kita coba misalnya di sini saya kasih nilai saja, di sini misalkan 60 di sini ya, enter 76, kemudian 83 saja, 5 saja ya untuk uji coba, guys. Oke, seperti itu. Nah, kemudian setelah ada di sini, kemudian kita mulai formulanya dengan sama dengan. Jadi sini kita ketik sama dengan RA ranking. Nah, di sini sudah ada rank, kita double klik saja, klik, kemudian yang mau di ranking adalah awalnya dari sini, kemudian titik koma, kemudian diminta ranknya, kemudian kita klik di sini lagi, kemudian turunkan ke bawah sampai data paling akhir. Bisa juga dengan menggunakan di sini untuk mengetahui data paling akhir. Kemudian tekan tombol shift, ya, data terakhir kita klik. Nah, di sini sudah muncul ranknya dari AG2 sampai AG41. Kemudian kita tekan tombol F4 untuk mengunci, ya, untuk menguncinya. Kemudian tekan tombol titik koma. Setelah itu kita minta ascending, descending, kita ketik saja 0, kemudian kurung tutup, eksekusi, enter. Nah, di sini sudah muncul angka 3. Ini artinya di sini ranking ketiga. Oke, di sini kita copy saja dengan cukup double klik. Ini rumus sudah mengcopy semua. Nah, sini muncul, guys. Ini ranking 3, ranking 2, ranking 1 ini paling besar. Jadi ini 6 semua. Di sini 6 semua karena mau belum ada nilainya. Kita coba kasih nilai di sini 90. Nah, di sini muncul angka 90 menjadi ranking 1. Ini juga pasti ranking juga akan berubah. Oke, guys, berarti rumus ranking sudah benar. Oke, di sini saya hapus lagi nilainya. Nah, nilainya kita hapus ya. Jadi sini sudah menjadi 0 semua. Nanti tunggu jumlah nilai dari sini. Baik, ini masih ranking 1 semua karena belum ada nilainya, nggak jadi masalah. Oke, guys, jadi sementara itu dulu. Nanti tinggal input data ya, guys. Baik, guys, sebelum kita masuk ke input datanya, jadi ini perhatikan dulu. Jadi ini saya punya satu folder namanya rapot ujian. Di dalam folder rapot ujian itu ada 2, yaitu format rapot ujian yang tadi kita buat formatnya, kemudian database-nya di sini yang baru ini yang kita buat tadi, kita namakan dengan database rapot ujian. Jadi artinya bahwa untuk format dokumen dan database-nya itu sebaiknya disimpan dalam satu folder dan hanya berisi 2 ini saja supaya nanti waktu pencariannya sangat mudah. Baik, kalau sudah disimpan, kita kembali ke sini, guys. Baik, guys, kita mari input datanya. Misalkan ini kelasnya kelas 11 BC. Jadi ini kita bisa copy saja, double klik nanti BC semua. Jadi nanti kalau misalkan putus selesai di sini, kemudian ganti kelas lagi,
ganti kelas lagi seperti itu. Kemudian kita ketik nomor urut 1 2, kemudian ini kita blok, kita drag sampai sini ya, misalkan siswanya 28 atau 30 ya. Kemudian nama siswanya boleh diisikan misalkan 3 nama siswa dulu ya, diisi nomor 3. Minimal untuk ujian kita pakai 3 siswa ya guys, Albert, Iman, Chelsea dan seterusnya. Kemudian listnya silahkan diisi saja, yang penting harus ada ya guys, harus kita indeksnya seperti ini. Kemudian listnya kita masukkan, kemudian untuk nilainya kita masukkan guys, bebas saja 80 90, kemudian di sini kita ketik oke dan seterusnya. Nah guys, jadi ini misalnya nilai sudah terinput semua ya, sudah terinput semua nilainya, kemudian ekskulnya, kemudian kita isikan, ada yang ikut basket, ada yang ikut basketball, kemudian ada yang ikut tari misalkan, terserah saja. Nanti di sini kita masukkan misalnya predikatnya B, yang ini predikatnya A, ini juga A misalnya. Kemudian untuk deskripsi otomatis sudah terisi tadi dari rumusan VLOOKUP. Kemudian ini untuk sakit izin alpha kita tulis saja ya sesuai dengan datanya, dan ini juga biasanya data ini dari copy paste tabel yang sudah ada. Kemudian untuk catatan wali kelas silakan diberi ketikan-ketikan yang menginspirasi, membagikan giat siswa untuk belajar dan sebagainya. Ini jumlah sudah terisi otomatis dari rumus karena di sini tadi sudah ada inputannya. Kemudian untuk ranking juga otomatis akan terisi dari rumus berdasarkan jumlah. Kemudian jumlah siswa misalkan ada 28 siswa. Nah ini kita klik double saja karena ini pasti sama semua. Kemudian walasnya juga kita ketik sen SH misalkan. Kemudian ini juga kita klik saja semua karena wali kelasnya sama. Kali nanti kalau udah beda kelas pasti wali kelasnya akan beda, nanti diketik lagi wali kelasnya. Kemudian nip wali kelas ya misalkan 3 3 4 5, kemudian kita enter. Nah untuk nip itu pasti sama juga ya, kita klik double saja untuk mengcopy. Itu cara cepat menginput data gitu ya guys, kalau datanya sama tinggal di copy saja, kecuali kalau input data yang pasti berbeda seperti itu. Oke, sementara untuk datanya sudah masuk semua. Nah oke guys, kita lanjut. Jadi kalau datanya sudah masuk semua, baru kita lakukan mylinks-nya. Mari kita buka file format rapot kita yang ada di Word. Jadi kita buka, kita cari folder kita. Nah folder kita itu ada di rapot ujian. Kemudian kita buka yang format rapot ujian. Kita klik 2 kali, sudah muncul. Kita lakukan mailmatch ya. Klik my link di sini, klik my links. Kemudian pilih yang style mailmatch ya, style mailmatch-nya kita klik. Kemudian pilih yang step by step mailmatch wizard ya. Saya ulangi, dari mailing pilih style mailmatch, kemudian pilih step by step mailmatch wizard, kemudian diklik. Kemudian di sini dia minta bentuk dokumennya apa, apakah bentuk surat, apakah amplop atau label, tinggal dipilih. Karena ini bentuknya surat letters, maka kita next saja. Kita sudah buat tadi use the current dokumen, kita sudah buat, klik saja. Nah kemudian di step yang ketiga ini kita pilih browse ya. Kita browse itu berarti kita akan cari file kita tadi ya. File kita tadi ada di folder rapot ujian, kita klik. Kemudian kita pilih yang database rapot, kemudian kita oke. Nah udah oke, kemudian kita pilih yang tabel nilai. Tadi kan ada tabel konversi, ada tabel nilai. Kita pilih yang sheet untuk nilai, kemudian kita oke. Nah setelah kita oke, kita lihat ini sesuai dengan field-fieldnya yang kita buat tadi. Ini ada kelas, nomor urut, BC, dan ini sudah masuk tadi database kita, ada Albert, ada kelas BC dan seterusnya. Ini sudah terisi ya, terisi. Kemudian kita oke. Nah setelah kita oke, kemudian kita masuk ke step yang keempat. Jadi ini kita next. Nah di step keempat ini perhatikan, di step yang keempat ini kita pilih yang more item ya. Kita pilih more item ya. Kita pastikan dulu kursornya ada di sini ya. Kalau nempel kita space, kursor di sini. Kemudian kita pilih more item. Ini untuk field nama peserta ya. More item, kita pilih nama peserta. Kemudian kita klik insert, kita close. Nah ini tanda fieldnya sudah masuk. Kemudian di sini
kita spasi dulu supaya ada jarak. Kita more item lagi, kemudian ini untuk nomor induk ya, untuk nomor induk NIS siswa, klik insert. Nah kemudian sini kita spasi, garis miring, spasi lagi, dari sini kita more item lagi. Ini nomor induk siswa nasional, tadi kan nomor induk, kemudian garis miring NISN, jadi ini untuk NISN nya kita klik insert, close, selalu begitu ya guys, insert, close. Kemudian kita pindah ke kelas dulu, more item, kemudian kelas, ini kelasnya sudah di atas, insert, close, sudah masuk fieldnya. Kemudian ke nilai PAI, more item, nilai PAI, insert, close. Kemudian pindah ke predikatnya, more item, predikat PAI, insert, close. Nah ini harus hati-hati guys ya, untuk masukkan field ini memang butuh waktu, butuh ketelitian dan konsentrasi. Ingat, jangan sampai fieldnya salah masuk. Dan seterusnya kita pindah ke sini, bawah ini more item, kemudian nilai pendidikan Pancasila, insert, close, pindah ke sini, dan seterusnya guys, sampai terisi semua. Nah ini untuk field nilai sudah masuk semua. Ini untuk field nilai ini depannya N semua, kodenya NPAI, nilai MTK dan sebagainya. Untuk predikat ini depannya P semua, jadi jangan sampai salah. Kemudian kita sampai ke sini ya, untuk ekskul yang diikuti, ini more item, kemudian kita pilih yang field ekskul, kita klik insert, oke. Kemudian untuk predikatnya kita juga ini ekskul, predikat ekskul, insert, close. Kemudian untuk deskripsinya, nah seperti itu. Kemudian masukkan ini. Jadi untuk field sudah masuk, ini field sakit sudah masuk, field izin masuk, field tanpa keterangan sudah masuk, field catatan wali kelas sudah masuk, field peringkat ini berarti field ranking yang di sana sudah masuk, field jumlah siswa sudah masuk, field falas sudah masuk. Nah ini kita terakhir masukkan field nip falas, more item, nip falas, insert, close. Berarti kita lihat, oke, jadi fieldnya sudah masuk semua. Kemudian kita masuk ke next yang kelima, klik. Nah pada saat next kelima ini data sudah masuk, sudah terjadi match, sudah terjadi connect antara Word dengan Excelnya. Lihat, ini record yang pertama update kelas BC, nilai masuk, basket sudah masuk, ini data sudah masuk, peringkat berapa sudah masuk, jumlah siswa sudah masuk, nawalika sudah masuk, ini sudah masuk. Oke, sudah masuk semua. Jadi untuk record, mau lihat record yang kedua, tinggal klik yang ini. Itu record yang kedua, nama Budiman. Lihat record yang ketiga, ini sudah masuk. Record yang keempat, ya ini masih kosong karena memang belum ada record yang keempat. Nanti kalau mau lihat record yang terakhir, tinggal klik yang ini. Nah klik yang ini ada data 41 data, tapi memang belum, masih kosong karena datanya tidak ada. Untuk balik ke satu, tinggal klik ini saja, nanti balik ke record yang pertama. Nah demikian guys, sudah jadi. Nanti tinggal klik lagi untuk next, step yang keenam. Step yang keenam itu bisa melakukan printing atau editing kalau ada kesalahan. Ada kesalahan bisa diperbaiki di database-nya, atau kalau sudah masuk pencetakan, kalau hanya ada satu yang salah, nanti bisa diedit individu tertentu saja. Ya, misalkan ini di sini ada finish merger, misalkan ada edit individual, nanti kita tinggal edit yang keberapa gitu kan. Misalkan edit data ketiga, 33, oke. Nah, maka data ketiga itu kan Chelsea, maka akan muncul yang Chelsea. Seperti itu. Atau bisa juga ini pada saat mau di print saja ya. Jadi ini kita close karena ini ada file tersendiri yang muncul ya. Jadi bukan yang tadi. Kita close tanpa disimpan. Jadi kita kembali ke sini. Oke, seperti itu. Mailmate kita sudah jadi dengan baik. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat.